Untuk kemajuan dan pengembangan video ini, mohon kiranya rekan-rekan Goeser dapat mensubscribe, like, and share. Terima kasih. Selamat siang, para sahabat Danis Baik semuanya. Apa kabar? Mudah-mudahan pandemi sudah berkurang ya. Mudah-mudahan kita bisa goes kembali ke mana-mana yang kita sukai. Pada kesempatan ini saya tertarik kepada sesuatu lah yang membuat kita lebih cerdas, teman-teman. Kenapa membuat lebih cerdas? Pada komunitas ya, beberapa komunitas yang saya ketahui, yang saya komunikasi dengan mereka, ada beberapa teman, bahkan cukuplah beberapa orang ya, yang pendapat atau anggapan itu kurang tepat ya dari sisi teknis, sehingga saya pun tidak mengcounter atau mengargue kembali. Itu saya biarkan, dan saya juga tidak berpendapat bahwa hal itu tidak benar. Saya biarkan aja yang demikian rupa, tapi supaya ada suatu hubungan yang baik lah, tapi saya biarkan. Tapi lama-lama saya berpikir bahwa pendapat atau anggapan ya mengenai hal-hal yang teknis, hal-hal yang benar ya, atau yang teknis di sepeda itu, mereka agak kurang paham ya. Jadi apa-apa yang mereka anggap sebagai suatu kebenaran yang diperoleh dari komunitas atau dari teman-teman yang lain, itu sebagai suatu kebenaran gitu. Padahal itu belum tentu, teman-teman. Belum tentu apa yang disampaikan sebagai anggapan atau pendapat itu merupakan suatu benar ya dari pengujian atau dari mekanisme yang terjadi di engineering, dari sistem mekanis, permesinan atau komponen itu sendiri. Dan bahkan ada yang terhubung juga dengan badan kita, dengan anggapan kita terhadap goes dan hal yang lain yang mungkin juga ini menjadi umum ya. Tapi baiklah teman-teman, kita kembali lagi kepada mencerdasi apa-apa yang kita telah tahu, dan mudah-mudahan dengan penyampaian saya ini teman-teman bisa berwawasan lebih lah ya, bagaimana pendapat atau anggapan dalam aspek persepedaan itu banyak yang masih belum tepat. Karena apa? Saya mengetahuinya dan saya mempelajarinya dari bidang teknik atau bidang engineering yang cukup mendalam lah ya, sehingga mungkin ini bisa menjadi bahan pertimbangan teman-teman bagaimana nanti kita akan memperoleh manfaat daripada pengetahuan persepedaan dari aspek teknis yang lebih tepat, teman-teman. Oke, kali ini Danis Baik akan menyampaikan suatu presentasi ya, hanya presentasi aja mengenai berbagai aspek persepedaan dari sisi teknis ya, yang berbeda ya tentunya ya dari anggapan dan pendapat yang umum dibicarakan oleh teman-teman. Jadi saya sudah mengklasifikasi ya atau mencari-cari ya, rupanya cukup banyak itu itemnya atau objeknya itu. Saya inventarisasi ada minimal 30 ya yang sudah saya uraikan atau sudah saya compare dengan aspek teknisnya, itu 30 teman-teman. Ini karena ini panjang waktunya, saya potong ya sampai 15 item. Nanti mungkin pada part berikutnya, pada video berikutnya akan saya sampaikan sisanya ya, dari 15 ke poin 30 atau ke objek yang 30 dengan lebih jelas ya, supaya lebih jelas. Jadi uraian ini saya sampaikan dengan sumber-sumber yang bisa dipercaya, karena dasarnya merupakan suatu pengujian teknis yang ada referensinya. Oke teman-teman, kita mulai bahan presentasinya sebagai berikut. Jadi untuk part pertama ya, yang judulnya adalah meluruskan anggapan dan pendapat
pada kenyataan teknis aspek persepedaan. Ini deh teman-teman. Ini teman-teman judulnya. Di sini akan saya sampaikan ada 15 objek ya yang kita bahas sama-sama. Nah ini sebagai pengantar, ini akan saya sampaikan bahwa mengapa anggapan dan pendapat bisa berbeda dengan kenyataan teknis. Nah inilah. Jadi kita sudah terbiasa dengan pembicaraan ya, anggapan pendapat yang banyak teman-teman ketahui. Ini memang bisa berbeda dengan kenyataan teknis. Jadi kita harus mengacu kepada kenyataan teknis yang benar ini tentunya. Anggapan dan pendapat ini ya inilah apa istilahnya tuh ya, materi bincang-bincang yang harus ditelusuri kembali ini ya. Kita akan mendapatkan suatu kecerdasan lah ya. Mengapa anggapan dan pendapat ini bisa berbeda gitu loh. Nah inilah kenapa bisa demikian, karena anggapan dan pendapat hanya mengandalkan perasaan dan persepsi yang diterima dari alat pengindra manusia yang terbatas kemampuannya. Inilah. Jadi kita kebanyakan pakai perasaan ya, pakai penginderaan dan hal yang lain yang kita seolah-olah ini suatu hal kebenaran, padahal ini bisa berbeda ya dengan kenyataan yang sebenarnya dari sisi teknis. Nah, sedangkan kenyataan teknis itu adalah hasil pengujian dengan parameter mekanika, fisika, dan engineering yang terukur dan telah terbukti kebenarannya menggunakan perhitungan matematika. Inilah yang sebenarnya kita harus berpihak ya, harus kita mengakui lah ya, bahwa kenyataan teknis itu sebagai referensi, bukan berdasarkan suatu pendapat ya. Ini agak tidak bisa kita terima ya, karena sumbernya adalah otak yang indranya itu sebagai alat-alat untuk pengukurnya ini. Ini kita tidak bisa terima teman-teman. Kita harus mengacu kepada ini pengukuran semua komponen mesin atau yang ada di sepeda itu ya, yang berputar atau apapun juga ya, desainnya itu harus memang dibuat berdasarkan proses engineering ya, pengukuran ya, yang akan menghasilkan suatu kenyamanan dalam bersepeda. Jadi kalau persepsi ya, itu yang bekerja dalam otak itu terhadap hal mekanis ya, dan fisis berdasarkan tangkapan indera manusia yang tidak dapat dijadikan ukuran kebenaran teknis. Ini sama, kita kira-kira katanya, perasaannya dan lain-lain lah ini. Ini nggak bisa dipakai sebagai acuan teman-teman. Justru yang ini yang harus kita pakai sebagai acuan, karena kenyataan teknis itu dibuktikan kebenarannya dengan pengukuran atas berbagai fungsi dan kerja mekanisme komponen mesin menggunakan parameter alat ukur yang telah ditera skalanya. Inilah. Jadi kita harus merubah lah ya suatu pandangan itu berdasarkan kondisi seperti ini teman-teman. Oke, kita masuk ke dalam tabelnya ya, tabel yang akan kita perlihatkan di sini. Nah inilah, di sini ada ringkasan ya teman-teman, ada 30 ya. Di sini ada objek pembahasannya, ada anggapan dan pendapat, ada kenyataan teknis dan keterangannya di sini seperti ini. Nah ini nanti akan kita jelaskan dengan ilustrasi lah yang lebih mudah untuk dicernak ya, atau dimengerti. Ini ada jumlahnya ada 15 ya, 15 objek ya, seperti ini. Oke, singkatnya langsung kita mulai aja kepada objek yang pertama, yaitu ini. Objeknya itu adalah kemampuan menanjak dan jalan cepat sepeda seri dan RB. Kita menganggap bahwa Shelly lebih ringan digoes di tanjakan dan kurang cepat di jalan raya karena rodanya kecil dari sepeda RB. Nah inilah. Kadang-kadang saya melihatnya ya, kok begitu ya? Karena mereka belum mengukur atau ya mengkalkulasi lah ya. Dan kenyataan teknis seperti ini. Keringanan goes di tanjakan dan kecepatan di jalan datar bukan ditentukan oleh besarnya lingkaran roda, tetapi oleh gear ratio uphill dan gear rasio high speed ini. Nah, inilah. Jadi nggak benar kalau Shelly ini kondisinya seperti ini teman-teman. Dan road bike itu lebih cepat dan nggak kuat ditanyakan. Dan Shelly lebih kuat nanjak dan nggak bisa cepat. Itu tidak benar. Karena semuanya diatur oleh gear ratio ini. Nah seperti itu gitu loh. Ditanyakan seperti ini Shelly kuat dan road bike itu nggak kuat, dan sebaliknya di jalan datar road bike itu cepat dan Shelly itu nggak bisa cepat.
Karena semua diatur oleh ini, gear ratio. Jadi kalau gear ratio uphill, baik sepeda lipat ataupun sepeda road bike, itu bisa kita atur gear ratio-nya sampai dia tuh kuat nanjak gitu loh. Dengan gear ratio ini gear ratio uphill untuk nanjak ya, ini bisa di bawah 0,85 lah. Begitu juga untuk high speed. Ini bisa di atas 4 lah dengan mengatur gear ratio ini antara perbandingan besarnya chainring dan kaset seperti ini teman-teman. Jadi kita cukup paham ya. Jangan ada lagi anggapan seperti ini ya. Jadi kita akan lebih paham lah kondisinya. Yang kedua, nah ini sepeda mini velo lebih cepat berakselerasi dibandingkan dengan road bike karena rodanya kecil. Ini baru aja saya peroleh ini dari teman saya, bahkan yang bersangkutan juga background-nya ya sama saya, tapi nganggapnya seperti ini. Itu juga menurut saya kurang tepat gitu loh. Karena apa? Kenyataan teknisnya, besaran akselerasi itu tidak ditentukan oleh lingkaran roda yang lebih kecil, tetapi oleh gaya goes ya, FG ini, gaya goes FG ya, ke arah depan ini ya, untuk mengatasi berat massa sepeda dan pegoes. Nih, beratnya ini ke arah sini, jadi ada beban ini Fm sama dengan M kali A ini. Jadi gaya goes itu harus melawan ini. Ya, gaya beban ini. Beban tanjakan lain, beban tambahan lainnya adalah hambatan drivetrain FD ini ya. Nah, FD ini hambatan drivetrain yang ada di mekanisme ini ya. Dan hambatan rolling ini yang ban depan dan ban belakang. Jadi harus inilah. Jadi kita goes itu harus melawan gaya ini, gaya beban kita semuanya, sepeda dan beban barat kita ya, dan gaya ini, hambatan drivetrain dan hambatan rolling seperti ini. Nah, jadi seperti ini penjelasannya. Apabila mini velo dan road bike gear rasionya sama ya, nah ini sama, maka akselerasi ditentukan dari gaya goes dibagi massa ini, akselerasi sama nih teman-teman nih, sama ya. Sehingga road bike dengan massa yang lebih kecil bisa lebih cepat berakselerasi. Nah ini bahkan bertentangan dengan ini. Sepeda road bike pun ada kata bebannya, masanya lebih kecil ya, dia bisa lebih cepat berakselerasi dibandingkan mini velo. Nah ini teman-teman, kita harus pahamlah mengenai prinsip-prinsip fisika dasar dan mekanika seperti ini ya. Jadi akselerasi ini tergantung besar-besaran yang saya sebutkan seperti ini. Oke, ke objek yang ketiga. Nah ini ada anggapan mengenai crank single chainring nih, anggapan. Crank single chainring akan meningkatkan performa sepeda ini, anggapan seperti ini teman-teman. Nah, kenyataan teknisnya, crank single chainring bahkan akan menurunkan performa sepeda dengan berkurangnya gear range, namun mempermudah pemindahan gigi dengan satu unit shifter. Nah ini memang sasarannya untuk terutama ini ya, sepeda jalan raya road bike ya. Sepeda MTB ya, ini memang akan lebih mudah dia ya memindahkan gigi, dan dia juga tidak terlalu cepat, dan dia juga tidak perlu gear range-nya ini terlalu besar gitu loh. Sehingga juara-juara dunia sekarang menggunakan satu shifter atau single chainring seperti ini. Nah, keterangannya adalah single chainring cocok untuk MTB yang membutuhkan kecepatan dengan pemindahan gigi. Gear range ini seperti ini cukup ya. Dengan 51 di sini depannya berapa lah ya, 36 atau 38, di sininya 10 ke 51, cukup nih, seperti ini. Jadi gear range itu 510% sini. Nah, sedangkan untuk dia memang turun ya. Jadi kalau ini ingin dipakai dengan sepeda gravel misalnya, dia juga ingin cepat juga, ini MTB, ini gravel ya misalnya ya, ini harus ditambah teman-teman. Ini yang GRX itu ya contohnya 50 ya di sini misalnya ya. 46 di sini 30 nih GRX nih. Dengan pasang gigi 1140 gear range-nya akan lebih besar di sini. 557% karena sepeda gravel itu harus lebih cepat di jalan raya ya. Dan dia juga bisa kuat nanjak. Jadi memang ini tidak cocok untuk gravel yang ini. Lebih cocok untuk gravel yang akan mengajar kecepatan ini dengan double chainring seperti ini. Chainring ini sehingga gear range ini lebih besar. Itulah kurang lebih penjelasannya ya. Jadi ini tolong diperhatikan bahwa seperti inilah kita dengan kekecualian ya, lebih besar, lebih meningkatkan performa sepeda ini ya, sebenarnya tidak tepat.
Kalau untuk kepraktisan, ya betul. Untuk performance atau gearing ini bahkan turun teman-teman. Oke, kita maju ke objek yang keempat. Nah ini, hambatan gulir ban rolling resistant ya. Pada sepeda ini, sepeda road bike, sepeda road ya. Hambatan gulir ban ya, road bike lebih ukuran sempit, lebih kecil ya dari ban ukuran besar. Nah ini, jadi banyak sekarang orang udah beralih ya, teman-teman ya. Dari ukuran 23 ke 25 bahkan ke 28 untuk road bike ini, karena memang ban ukuran speed ini setelah diteliti lebih jauh rolling resistance-nya untuk tekanan di lingkaran yang sama ini dan beban yang sama ya, ini bisa lebih kecil ini seperti ini. Jadi rolling resistance ban tergantung dari lebar ban ya, kontur permukaan ban ya. Ini biasanya yang ban slick nih, tekanan dan luas bidang sentuh ban pada permukaan jalan seperti ini. Nah, jadi dengan tekanan ban dan beban yang sama, bidang sentuh dan defleksi ban road bike lebar, rolling resistance-nya bahkan lebih kecil. Nah, inilah penjelasannya. Jadi rolling resistance ini untuk ban yang kecil ukurannya, lebih kecil ukurannya, bahkan lebih besar nih. Kenapa lebih besar? Karena ini di sini ada bidang sentuh ini ya, bidang sentuhnya ini lebih kecil yang ini, yang bannya agak lebih lebar. Dengan catatan beban dan tekanan bannya sama ya, lebih kecil ya, sehingga nah kemudian defleksi ini, jumlah defleksi yang terjadi pada ban yang kecil ini lebih besar ini, lebih panjang di sini, sehingga ada proses apa istilahnya tekan dan lepas itu lebih panjang ini, menyebabkan kondisinya ini ya, defleksi ini lebih kecil yang bannya ini, ukurannya lebih besar lebarnya, sehingga dia lebih kecil seperti ini. Ini teman-teman ya. Jadi untuk sepeda road ya, untuk yang ukuran 25 dan 28 saya kira juga itu cukup itu ya, cukup bagus ya, rolling resistance-nya yang lebih rendah. Ya jelas nih teman-teman ya. Ini ada berbagai pengujian ini. Untuk objek yang kelima, nah ini teman-teman, ini udah ada ya videonya mengenai kenapa bottom bracket hollow ini ya, bahkan ini dibilangnya lebih luncur dari bottom bracket Otangli ini. Kenapa? Padahal kenyataannya tidak sedemikian teman-teman. Jadi hasil kenyataan teknisnya dari pengujian, keluncuran BB hollow ini bahkan lebih rendah dari BB kotak dan Octalink ini. Nah ini, jadi ini hollow, ini Octalink, ini kotak ya. Jadi diameter dan bidang sentuh bearingnya dan ini tutupnya, di sini ada semacam o-ring seal o-ring di sininya ya. Ini lebih besar teman-teman ya dibandingkan dengan bearing dari BB kotak ini. Jadi bidang gesek di bearing, bidang gesek di seal ini ya, untuk ketiga ini paling besar ini justru. Dan kenyataannya memang yang lebih luncur itu BB kotak dan Octalink ketimbang dari hollow seperti ini. Jadi penyebabnya ada diameter bearing, hollow dan karetnya lebih besar dan gesekannya juga besar ini seperti ini. Jadi penjelasannya seperti ini teman-teman ya. Seperti yang tadi saya jelaskan ya. Jadi dengan diameter bearing dan spindle tersebut, maka luas bidang gesek pada bearing dan seal-nya, karet seal-nya menjadi lebih besar. Mengakibatkan hambatan geseknya juga semakin besar. Ini cocok dengan pengujian yang setelah saya lakukan ya di video yang lama, yang dulu ya. Teman-teman bisa lihat di sini. Langsung aja di sini dilihatnya di hyperlink-nya seperti ini ya. Jadi kita jangan terlalu membanggakan dalam soal keluncuran untuk BB yang katanya lebih luncur ya, untuk BB hollow ini ya. Tapi memang ini punya keunggulan jauh lebih ringan daripada kedua BB atau perangkat kerennya yang ini. Jadi kita mengambil keunggulannya dari beratnya ini. Ya ini lebih untuk yang bagus ya. Ini memang bisa equal lah ya, tapi masih lebih besar ya hambatan geseknya seperti ini. Jelas teman-teman ya. Oke, yang keenam. Nah ini, balik lagi ya. Ini paling sering nih teman-teman, kita sebagai harus berbahasa baik lah, terutama dalam istilah teknis ya. Istilah launcher ini.
Jadi dibilangnya bahwa komponen yang berputar lancar dengan hambatan gesek yang minim disebut launcher. Saya udah lihat di kamus bahasa Indonesia, kamus besar bahasa Indonesia ya, memang tidak demikian teman-teman. Kalau istilah teman-teman di persepedaan mungkin benar ya, tapi kita harus berbahasa dengan baik. Dan istilah ini juga nanti di bidang apa ya, istilah engineering atau permesinan ya, itu berbeda. Launcher itu dengan lancar atau dengan yang berputarnya apa ya, kencang gitu ya, tidak ada gesekan, gesekan yang minimal. Jadi dalam istilah teknik permesinan, launcher adalah komponen yang berputar yang goyang pada asnya. Nah ini justru bukannya bagus, malah jelek ini. Karena goyang dia, goyang karena telah aus atau kondisi baut, kondisi longgar baut yang tidak terikat dengan baik. Inilah bahasa teknis tuh ini, bahasa permesinan itu. Launcher itu bukannya berputar lancar atau minim gesekan, justru longgar, justru harus diganti dengan launcher ini. Ini istilah pasaran teman-teman barangkali ya di bengkel ya, bengkel pinggir jalan atau bakal bengkel yang lumayan juga dibilang launcher ya, karena terbiasa dengan istilah ini akhirnya mungkin jadi benar ya, karena banyak yang menggunakan. Tapi dari istilah teknik permesinan itu tidak benar, kurang tepat teman-teman. Jadi keterangan adalah perputaran komponen yang lancar, lebih tepat disebut luncur atau lancar ya. Bagian yang berputar tidak goyang pada asnya, dan ada catatan untuk yang diistilahkan launcher itu dia tuh tidak goyang pada asnya. Jadi luncur istilahnya, luncur atau lancar ya, atau baik putarannya gitu loh, luncur. Nah ini, jadi ini ada penjelasannya nih di apa ya, video Gotri lah ya. Nah jadi ini ada bantalan bearing, kalau kita putar ya demikian rupa, bearing ini berputarnya luncur dia, perputarannya tidak terhalang ya oleh hambatan dari bantalan ini. Nah pedal bushing ini lebih rendah daripada Gotri ini. Jadi pertama bearing, kedua Gotri, ketiga bushing. Bushing juga ini kurang luncur teman-teman. Jadi yang paling luncur itu bearing, kedua Gotri, yang ketiga itu bushing seperti ini. Dan untuk bantalan ini dia tidak goyang. Jadi tidak boleh loncer ini. Pedalnya tidak boleh loncer di as spindle ini. Ini. Jadi penjelasannya teman-teman ya. Jadi pedal akan loncer apabila bodi pedal oblak atau goyang terhadap asnya karena bantalan telah aus. Nah inilah, ini bertentangan teman-teman istilah ini dengan apa ya, bahasa teknis yang baik lah seperti ini. Oke, yang ketujuh. Kemudian di sini mengenai frame teman-teman nih. Jadi ada anggapan bahwa ukuran frame sepeda yang cocok merupakan jaminan kenyamanan bersepeda. Ya memang ini betul, tapi masih ada tambahannya teman-teman di sini. Jadi pada kenyataan teknisnya kita juga selain ukuran frame dan geometri sepeda yang cocok, itu masih perlu dilakukan bike fitting. Nah ini bike fitting sesuai postur tubuh penggoes. Jadi pertama kita memang harus mencari atau merakit sepeda dengan ukuran yang tepat ya, berdasarkan tinggi badan kita ini. Ini syarat pertama. Syarat kedua yang ini. Bahkan syarat kedua ini merupakan yang esensial justru ini. Mungkin ini ukuran sepeda bisa dikompensasi dengan penyetelan yang baik. Ini tapi jangan terlalu jauh lah perbedaan ukurannya nih ya. Ini justru kuncinya di sini sebenarnya. Jadi kunci kenyamanan bersepeda ditentukan oleh posisi ergonomis anggota tubuh penggoes pada sepeda seperti ini. Nah, jadi seperti ini teman-teman. Ini ada ilustrasi ya. Bahwa pertama itu ya jarak ya, jarak ini ya, itu dari frame itu dari spindle bottom bracket ya ke arah frame bagian atas di sini, di bagian atas daripada seat tube ini ukurannya. Tapi sekarang udah bergeser teman-teman ya, ukuran ini mungkin agak berbeda ya, tapi inilah patokannya ya. Ini pertama itu memang ini dulu teman-teman, kita harus perhatikan ini. Yang kedua baru kita memperhatikan hal yang utama dari ini garis ini. Jadi gimana kita menyetel saddle ya, itu naik turun untuk mendapatkan jarak yang tepat, jarak goes yang tepat. Saddle itu maju mundur ya untuk mendapatkan sudut punggung yang tepat ya. Dan ini posisi stang ini bisa naik turun ya, ataupun maju mundur juga dengan mengatur ukuran stem yang tepat ini. Jadi sebenarnya dua ini teman-teman ya, ukuran frame dan penyetelan bike fitting sepeda ini.
Nah, jadi ukuran frame ini adalah yang pertama ini. Syarat yang kedua adalah penyetelan. Penyetelan baik fitting ya. Seperti yang saya telah jelaskan seperti ini tadi nih. Inilah teman-teman. Ini ada ya video terkaitnya ini. Teman-teman bisa lihat di sini. Jadi penyetelan ini disesuaikan dengan postur tubuh ya untuk baik fitting ya, agar diperoleh posisi anggota tubuh yang ergonomis. Memang teman-teman ya, andai kata kita hanya memiliki 1 atau 2 sepeda ya, apalagi 1 sepeda ya, kita akan tidak merasakan ya. Karena tubuh itu akan memberikan suatu respon-respon yang serasa sesuai ya. Padahal itu setelan bike fittingnya itu belum tepat. Kita akan bisa tahu bahwa sepeda itu kurang tepat, frame-nya dan penyetelannya juga kurang tepat. Andai kata kita memiliki beberapa sepeda dengan berbagai penyetelan yang kita lakukan kepada sepeda-sepeda itu, baru kita akan tahu bahwa oh ini sepeda yang dulu saya punya 1 itu kurang tepat penyetelannya atau frame-nya kurang tepat gitu. Jadi kita harus bisa minimal lah ya nyoba-nyoba sepeda yang lain sehingga kita tahu sepeda nyaman tuh seperti apa penyetelannya itu, seperti itulah. Tentunya dengan syarat-syarat atau tetapan yang ada di syarat penyetelan. Oke, kita masuk ke poin 8 ya atau objek yang ke-8. Seperti ini. Ini mengenai ini teman-teman. Mengenai material frame terbaik peredam guncangan. Nah ini teman-teman, kadang-kadang ya saya tidak pernah menyahuti ya. Ya memang rasanya kembali ya dengan sepeda titanium atau karbonnya ini rasanya nyaman lebih daripada sepeda frame yang lain yang body yang frame-nya itu dari material ferro atau baja ya, steel atau material dari chromoly ya. Ini seperti saya kira ini perlu dipikirkan kembali ya. Itu mungkin hanya rasa aja ya. Tapi kenyataan teknisnya itu tidak demikian, bahwa serat karbon dan titanium itu lebih baik dari material aluminium alloy ya dalam meredam guncangan dan getaran. Mungkin kalau laju iya ya, bisa ya kita terima. Tapi kalau untuk meredam guncangan getaran ini kurang tepat, tidak tepat bahkan ini ya. Karena fakta teknis kebalikannya. Jadi karena justru frame aluminium alloy ini yang memiliki tingkat kekakuan stiffness yang lebih rendah dari serat karbon dan titanium, itu yang baik untuk peredaman guncangan dan getaran. Nah, kita tahu stiffness itu ya kekakuan ya. Nah, stiffness itu pada misalnya material karet ya, itu justru dia rendah, teman-teman. Material karet itu rendah, justru dia bagus untuk meredam guncangan. Kita untuk membandingkan sifat atau karakteristik material yang ekstrim seperti itu, makin kaku dia makin tidak meredam getaran, seperti itu. Jadi kenyataannya untuk aluminium alloy ya, nilai stiffness-nya itu lebih rendah, 7.300 kg force per meter persegi. Ini lebih kecil dari titanium. Serat karbon bahkan lebih tinggi lagi, sampai 12.000 ini. Titanium lebih rendah ya, stiffness-nya ini sampai 190 kg per milimeter persegi, seperti ini. Jadi memang di sini ya, kalau kita perhatikan penjelasannya sama seperti yang tadi, yang ini itu ya. Jadi memang serat titanium dan serat karbon ini ya, itu kekakuannya itu lebih rendah, teman-teman. Artinya bukannya ini tidak baik untuk material sepeda yang mempunyai tujuan tertentu. Justru ini sangat baik untuk apa? Untuk sepeda yang membutuhkan suatu kekakuan tinggi, yaitu apa? Sepeda road ini ya. Sepeda road itu memang paling baik ya ini dengan serat karbon, karena energi kita yang kita keluarkan untuk mendapatkan suatu kecepatan ini minim penyerapan untuk serat karbon karena dia lebih kaku. Untuk aluminium ini tidak cocok untuk ini road bike ini. Lebih cocok kalau nggak titanium ya, kalau nggak serat karbon ya titanium. Serat karbon lebih ringan dari titanium sehingga dipilih profesional itu serat karbon, ini paling tepat. Kalau ini untuk sepeda MTB, saya kira lebih cocok yang ini, aluminium alloy, chromoly atau titanium ini. Serat karbon oke lah, tapi ini bahaya, teman-teman ya. Dia tidak kuat dengan defleksi, dia bisa patah ini. Jadi justru yang cocok untuk aluminium alloy yang
kualitas tinggi, dan titanium atau kromoli ya, seperti ini. Seperti itu ya. Jadi teman-teman perlu pahami kondisi seperti inilah yang terjadi ya di dalam anggapan ya bahwa saya lebih nyaman goes dengan sepeda titanium atau karbon untuk sepeda gravel atau MTB. Saya kira ini tidak tepat ya, tidak tepat itu, atau sepeda touring ya. Itu tidak tepat. Justru touring membutuhkan komponen material yang liat ya. Nah, ini aluminium alloy kurang liat ini, sehingga dia mudah patah dan tidak kurang lentur ya. Itu jadi memang dibutuhkan bisa titanium ya, dan kromoli atau steel untuk sepeda touring ya, seperti itu. Itulah. Jadi tergantung tujuannya teman-teman. Tidak bisa kita katakan bahwa ini seperti yang sering teman-teman rasakan bahwa saya nyaman begini dibandingkan aluminium alloy. Itu keliru teman-teman ya. Kenyataannya harus kita referensikan kepada kebenaran pengujian, kebenaran dari data ya tentunya ya. Oke, yang ke-9. Ini teman-teman. Jadi nah ini agak dalam ya mengenai strength of material atau ilmu logam lah istilahnya ya. Dari ilmu material, ilmu logam ya. Jadi banyak yang mengatakan bahwa batasan usia pakai frame alloy itu ada batasannya. Kalau lebih dari 5 tahun itu dia akan berkurang kekuatannya. Nah, ini juga ini pernah ditanyakan oleh teman saya ya yang khusus menanyakan ini. Saya menjelaskan dari penjelasan yang lebih ilmiah tentunya ya, bahwa frame material aluminium alloy ini juga sama sebetulnya dengan frame yang lain. Dia akan rusak ya jika terkena beban yang lebih besar daripada tensile strength-nya ini. Jadi kalau ada pengujian ya, stress strain diagram ini ya, di sini ada daerah fleksibilitas ya, daerah elastis sini ya. Di sini dia mulai berubah bentuk. Ini ada tegangannya paling tinggi di sini. Kemudian dia juga akan menurun. Nah, di sini ini daerah patah, ini daerah tensile strength. Dia akan terkena beban tensile strength ini ya ini. Dia akan nah inilah kondisinya. Dia tidak boleh melebihi ini justru. Jadi harus ada di daerah elastis justru ya. Jadi ada kata terbentur ya, dia bengkok. Nah, ini dia udah fracture nih, patah di sini ya, terutama pada bagian sambungan ini. Jadi dia harus jauh di bawah tegangan ini, bebannya di bawah tensile strength-nya ini. Jadi harus ada di daerah elastis ini. Nah, ini dari sini ada kata dia goyang atau terkena guncangan ini, dia akan kembali ke posisi asal, tetap elastis ya. Jadi kerusakan juga terjadi oleh kelelahan atau fatigue ya, material karena vibrasi. Nah, ini ada diagram kedua teman-teman ya. Ini diagram graphic endurance limit ya. Di sini ada suatu pengujian vibrasi ya yang 10 sampai 10 pangkat 8 kali frekuensi ya, getaran ini ya. Di sini ada stresnya ya. Stresnya adalah megapascal ya. 1 sampai skala 800. Jadi grafik aluminium yang umum ya 6061 ini ya. Ini seperti ini. Jadi memang dia akan menurun teman-teman, menurun sampai dia itu ada tingkat kelelahan tertentu dan dia sampai patah dia, sampai fatigue ya. Nah, ini menurun dia, ya. Jadi sebenarnya ini kurang tepat ya kita aplikasikan kepada sepeda ya. Karena sepeda itu tidak ada getaran yang yang terus menerus seperti komponen mesin ya, frame sepeda motor atau pesawat terbang atau yang banyak vibrasinya dengan jumlah yang sangat besar ya, ini akan berlaku ini, fatigue ini, ya, kelelahan bahan karena vibrasi ini. Habibie juga doktornya di bidang ini teman-teman, di bidang fatigue karena vibrasi ini. Nah ini, di sepeda ini kurang berlaku sebetulnya ya, kecuali ini pada kendaraan bermotor ini. Jadi yang kita berlaku tentunya hanya ini aja nih, stress strain diagram ini. Dia dan ini juga jarang terjadi pada sepeda ya. Sepeda umumnya ya materialnya itu lebih kuat ketimbang dibandingkan daripada bebannya seperti ini. Nah ini penjelasan nih teman-teman ya. Tadi udah saya jelaskan ya. Jadi kendaraan bermotor itu mesinnya putaran tinggi. Kelelahan material jarang terjadi pada sepeda sehingga frame aluminium alloy tahan terhadap lebih tahan dipakai. Jadi teman-teman nggak usah khawatir menggunakan frame aluminium alloy itu sama dengan frame yang lainnya.
Bahkan saya menambahkan justru yang merusak, justru yang mengurangi kemampuan dia bertahan justru daerah sambungan sini. Karena adanya korosif ya, sehingga di sini masuklah oksidasi mengurangi kemampuan sambungan atau las-lasan ini sendiri. Justru terjadi juga tidak perlu ditambahkan ini karena korosif ya, proses oksidasi antara logam aluminium alloy dengan air, ada unsur O2-nya di sini. Jadi oksid ya, seperti ini teman-teman. Jadi jelas ya. Jadi bagi teman-teman yang memiliki sepeda aluminium atau logam lainnya tidak usah khawatir. Ini akan berkurang kekuatannya dengan pemakaian hanya 5 tahun menurun. Ya, ini agak diabaikan ini ya. Endurance limit daripada proses penurunan fatigue ya, karena proses vibrasi seperti ini. Yang ini jelas, ini kita jarang juga terjadi ini, jarang terjadi, karena umumnya sepeda andai kata tidak terbentur atau tidak jatuh ya, ini biasanya dia hanya kena guncangan ini jauh lebih besar kekuatan materialnya dibandingkan dengan bebannya itu sendiri. Kecuali tabrakan atau jatuh atau apa ya, dia bengkok atau apa ya, ini melewati unsur ini, ultimate strength-nya adanya. Nah di sini dia patah sini. Ini teman-teman, ini satu anggapan lagi ya, bahwa kepada strang drop bar pada sepeda gravel ini sekarang lagi musim gravel. Kemudian saya juga pemerhati ya, bahwa sepeda gravel itu saya juga pernah nyoba sepeda gravel teman saya, ya lumayan ya, walaupun saya tidak menempuh perjalanan yang agak sulit, tapi di daerah belokan, di daerah yang agak sempit ya, memang kendalinya agak handlingnya lebih kurang lincah ya dibandingkan dengan sepeda stang yang flat bar. Oke, jadi untuk sepeda gravel yang mesti memakai stang drop bar sesuai standar, ini bisa lebih laju digoes. Nah ini, jadi kita ngincer sepeda gravel ya dengan stang drop bar ini seperti ini, dan dia agak lebih lebar ya, bahkan ke samping ya. Ini bentuknya ke samping juga terus terang ini memang untuk memudahkan pemindahan tuas sprinter ini dibandingkan dengan sepeda road bike. Nah, inilah bedanya ya. Posisinya seperti ini ya. Dia memang kenapa drop bar? Supaya hambatan angin ya kepada badan penggoes itu lebih rendah. Jadi ini benar ya. Lebih laju digoes ini. Tapi benarnya untuk apa nih? Untuk kondisi dia ada di jalan raya teman-teman ini, gitu loh. Tapi kenyataan teknisnya ya tidak demikian ya. Gini, andai kata sepeda gravel itu digunakan untuk jalan off-road ya, ini dibutuhkan stang flat ini. Justru stangnya ini berubah menurut saya, harus stang flat. Ini agar lebih stabil kendalinya dan shifternya juga lebih mudah pindah gigi dari drifter seperti ini. Nah ini teman-teman, jadi kita lihat aja sepeda gravel itu kita gunakan di mana lebih banyak gitu loh. Andai kata kita gunakan lebih banyak di medan road ya lebih cocok ya menggunakan pendapat ini ya, lebih laju digoes, badannya bisa lebih menunduk ya, ini lebih tepat gitu. Tapi tidak semuanya kondisinya tepat. Andai kata teman-teman kombinasi ya antara jalan road dengan jalan off-road yang agak sulit medannya ya, yang sulit dan ini juga cukup banyak waktunya digunakan untuk ini. Saya kira teman-teman harus bisa mempertimbangkanlah kenyamanan sepeda gravel dengan flat bar seperti ini. Karena terus terang kondisi kita ya di medan off-road dengan risikonya ya dengan stang yang ini ya, drop bar ini lebih tinggi teman-teman. Jadi saya kadang-kadang nyarankan ke teman-teman ya coba pertimbangkanlah ya stang flat bar ya untuk medan yang off-road ini loh. Karena jauh teman-teman. Saya nyoba ya, dia lebih lincah ya. Ini lebih lincah untuk menghandling ya, jalan sempit juga, kenyamanan juga untuk menghindari hal yang mendadak ya. Dan yang paling utama ya ini, posisi pindah ini kita lebih responsif ini ya, lebih cepat kita pindah ini.
Paling ini kita sulit itu ya. Kadang-kadang kita menginikan dua fungsi, ada rem, ada shifter ya. Waduh, ini kadang-kadang kita bisa keliru ini. Bukan malah ngerem, bukan malah menghindar, malah ngerem kita gitu. Saya kadang-kadang terjadi ke kondisi yang kurang biasa seperti itu ya. Ini kesenggol dikit, ketekan sedikit bisa ngerem, dan ini semuanya kita memindahkan ini ketekan ya, itu udah ngerem teman-teman, dan pindah gitu loh. Itu dua proses yang jadi satu kesatuan ya. Tentunya ini tidak boleh terjadi. Itu tidak akan terjadi pada stang flat bar yang menggunakan shifter teman-teman. Itulah ya kondisi-kondisi ini. Jadi kesimpulannya di sini ya gigi drifter ini kurang responsif ya dari shifter. Ya ini karena posisinya menyatu dengan rem. Terakhirnya itu apabila stang gravel lebih banyak medan off-road yang tadi ya. Yang terbaik adalah stang gravel lebih banyak menempuh medan on-road ya. Ini stangnya stang drop bar. Sebaliknya apabila medan off-road dipilih stang yang flat ya. Ini untuk keselamatan dan kenyamanan bersepeda. Untuk objek yang ke-11 ya. Ini mengenai standar parkir sepeda. Jadi teman-teman tentunya pada saat ini ya, kebanyakan kita tidak begitu memperhatikan standar parkir sepeda ya, karena dianggap bahwa standar parkir sepeda itu akan menambah berat dan menghambat laju sepeda. Ya kalau alasannya seperti ini, ya memang bisa diterima untuk suatu kondisi ya, untuk kondisi tertentu lah ya. Alasannya seperti apa ya? Oke, mungkin ini alasan yang lebih tepat ini hanya untuk sepeda road teman-teman. Tapi kalau bukan untuk sepeda road ya, mungkin juga untuk sepeda MTB ya, kita bisa mempertimbangkan lah ya, mengapa orang berpikir seperti itu gitu loh. Padahal pada kenyataan teknisnya, berat standar parkir sepeda itu berbahan aluminium alloy itu tidak lebih dari 250 gram ini. Jadi 2,5 ons ya. Nilainya ini 2% ya dari berat rata-rata sepeda yang 12 kg ini. Jadi kondisi seperti ini saya kira ini porsinya kecil sekali ya. Kecil sekali dari berat sepeda keseluruhan. Nah, kemudian bentuknya yang ramping ini juga sebenarnya minim hambatan ya. Hambatan angin dibandingkan dengan badan penggerak itu sendiri. Jadi saya kira ini akan tepat ya. Ada kekecualian, statement ini akan tepat untuk sepeda yang membutuhkan suatu kondisi tertentu ya. Jadi untuk sepeda road yang non road bike ya, itu tidak mengutamakan kecepatan, manfaat alat ini atau parkir sepeda ini ya, alat parkir sepeda ini lebih besar ya dari pengurangan berat sepeda yang hanya 2% ini. Jadi saya udah berkali-kali ya menempuh perjalanan ya yang pada saat itu memang sepeda saya tidak menggunakan sepeda parkir ya, karena itu agak mengganjel dan dimasukkan mobil. Ya udah oke, standar parkirnya itu saya lepas. Dan saya bisa merasakan ya perbedaan antara saya memakai standar parkir dengan tidak memakai standar parkir itu tentunya sangat merepotkan ya bagi saya ya yang tidak biasa menggunakan yang setelah biasa menggunakan standar parkir itu sangat merepotkan ya. Jadi pada saat kita berhenti di perjalanan ya, terutama yang sering foto-foto lah ya, itu kita akan kerepotan ya mencari tempat parkir ya, untuk mencari tempat menyandarkan sepeda setiap kita berhenti pada saat sepeda berparkir ya. Andai kata kita menempuh perjalanan touring ya, ini 100 km kita berhenti 5 kali ya, kita akan mencari tempat parkir atau tempat bersandar sepeda itu sebanyak 5 kali, apalagi lebih sering ini. Jadi seperti inilah kondisinya ya. Jadi standar parkir ini sebenarnya bermanfaat ya untuk sepeda-sepeda yang non-road bike nih. Untuk yang sepeda yang non-road bike dan sepeda yang MTB ya. Standar parkir ini akan bermanfaat untuk sepeda yang non-road bike ya. Juga pada sepeda MTB juga sebenarnya tidak cocok ya sama sepeda MTB ini. Jadi demikian rupa ya. Karena
dengan standar parkir ini, apalagi sepeda touring ya, kita akan mendapatkan suatu kemudahan ya, memarkir sepeda, mendirikan sepeda, kemudian juga pastinya agak berat ya. Dalam kondisi seperti itulah sepeda itu akan lebih besar ya kita rasakan. Dari jenisnya kita mendapatkan berbagai jenis standar parkir. Itu umumnya yang ada standar samping ya, standar samping yang double clamp ini, double clamp, yang standar samping yang di center frame itu sendiri ya seperti ini, di tengah-tengah ini ya. Ini tetap standar samping ya. Nah ini ada lagi standar tengah ya. Standar tengah ini memiliki dua kaki. Kemudian standar samping yang single clamp. Nah dari semua jenis ini ada lagi juga satu lagi standar samping ya. Standar samping yang double kaki ya, kakinya double. Tapi di samping ada yang samping teman-teman ini seperti ini. Nah itu juga bagus juga ya. Jadi untuk dari setiap jenis standar samping ini kita memperoleh manfaat ya. Yang optimal itu untuk yang jenis ini. Yang double, yang center ya, standar tengah. Nah, untuk yang single clamp ini, itu kita jangan gunakan ini. Karena ini akan memuntir chain stay ini. Jadi ini tidak kokoh ini. Ini jangan digunakan seperti ini. Inilah kurang lebih ya. Manfaatnya, teman-teman, andai kata teman-teman ingin mencoba standar parkir, dan kondisi sepeda kita juga bukan sepeda yang banyak digunakan untuk speed, dan bukan juga sepeda MTB, dan bukan sepeda MTB, saya kira ini bisa dipertimbangkan ya, karena manfaatnya ini besar. Seperti juga yang saya rasakan pada saat saya membuka standar parkir, saya agak kerepotan sekali karena kebiasaan pakai standar parkir, di mana saya berhenti, disitulah saya mencari tempat menyandarkan sepeda, dan itu tentunya akan sangat merepotkan ya. Oke, untuk poin yang ke-12. Nah ini ada satu anggapan mengenai bottom bracket ya, upgrade bottom bracket. Jadi teman-teman itu banyak sekali yang concern kepada bottom bracket ya. Ini seperti ini. Jadi dianggapnya bahwa bottom bracket itu menjadi prioritas upgrade agar goes menjadi lebih ringan. Saya kira ini ada pengaruhnya, ada memang betul ya, ada pengaruh. Tapi ini bukan prioritas nih untuk bottom bracket seperti ini. Kenapa? Jadi andai kata kita perhatikan hambatan gesek yang terjadi di bottom bracket yang berpasangan dengan hub dan free hub ini nilainya jauh lebih kecil daripada yang terjadi hambatan di drivetrain. Komponen utama drivetrain itu justru ini rantai. Nah ini. Jadi kurang tepat andai kata teman-teman memprioritaskan upgrade itu di bottom bracket. Yang lebih tepat justru upgrade itu kita pilih dengan rantai ini. Memilih rantai dengan yang berkualitas, kemudian juga kita pada saat penggunaannya ini selalu merawat ya dan melumasinya dengan baik. Ini untuk meneruskan daya quest kita dengan optimal seperti ini. Nah inilah suatu komparasi atau perbandingan yang mungkin kita kurang perhatikan ya seperti ini. Sehingga apa-apa selalu berorientasi pada bottom bracket. Sehingga yang ada yang keramik dan lain-lain itu ya, yang memang hambatannya dianggap itu besar untuk keringanan goes. Padahal nilainya itu hanya 30% ya digabungkan dengan hambatan yang ada di hub dan free hub, dan jauh lebih besar di mekanisme rantai ya, antara rantai, chainring dan kasiat ini. Sekitar sini yang besar. Jadi kita akan mendapatkan lebih prioritas itu dengan mengganti rantai, justru rantai yang kualitasnya bagus ya. Kita agar ya efisiensi penurunan daya ini menjadi kurang lebih kalau rantai itu bisa mencapai 98% seperti ini. Seperti ini teman-teman kenyataannya yang perlu kita perhatikan, dan mulailah merubah pikiran ya yang lebih realistis kepada kondisi teknis seperti ini. Oke, yang untuk yang butir 13 seperti ini. Ini mengenai komponen sepeda kelas atas ini. Nah ini justru kita selalu menginginkan sepeda dengan komponen yang kelas atas, yang kadang-kadang menurut saya ini memang bagus ya, tapi ini nggak optimal saya kira ya penggunaannya. Jadi anggapannya adalah bahwa komponen kelas atas akan menjamin utilitas
kinerja dan kenyamanan sepeda yang tinggi. Ya ini memang menjadi lebih nyaman, lebih enak, tapi kinerja dan utilitasnya ini tidak akan optimal ini. Jadi kenyataan teknisnya seperti ini. Utilitas dan kinerja komponen kelas atas akan optimal apabila dipakai pada medan kompetisi. Nah, untuk yang non kompetisi kelebihannya menjadi tidak bermanfaat, itu jadi overspec gitu. Jadi andai kata kita menginginkan sepeda, contohnya ya, ini sepeda OMTB yang XTR ya, XTR yang XT dan XTR, XT ada SLX dan Deore ya, dan ke bawahnya Olivio dan seterusnya lah ya. Jadi untuk yang XTR ini memang diperlukan XTR dan XT ini untuk kompetisi seperti ini. Ini akan lebih terasa ya, lebih optimal utilitas atau kinerjanya ini pada kompetisi. Andai kata kita hanya goes begitu aja di medan tertentu yang berat sekalipun ya, kalau bukan kompetisi ini kurang optimal ya. Ya mungkin ini dengan komponen yang kelas Deore bahkan Olivio pun ini udah cukup ini. Ya oke lah sampai SLX ya, ini udah cukup ya untuk kompetisi ini seperti ini. Jadi saya jelaskan bahwa penggoes non atlet ya cukup dengan komponen kelas menengah aja nih, yang utilitas dan kenyamanannya sudah terpenuhi. Ini dengan kelas Deore ya. Mungkin kalau yang nanti yang kelasnya road bike itu cukup dengan kelas Tiagra lah ya, Tiagra dibandingkan dengan Dura S atau Dura S ya, atau Ultegra lah, ini sudah cukup ya dengan komponen yang kelas-kelas menengah aja gitu loh. Jadi grup set ini seperti ini yang tadi saya udah jelaskan ya, optimalisasinya kurang optimal untuk medan-medan atau penggunaan yang bukan berpacu ya kepada kecepatan atau pada medan-medan yang berat seperti ini. Jadi yang non kompetisi, utilitas dan kinerjanya komponennya, kelas menengahnya ini sudah mencukupi. Inilah yang perlu kita perhatikan. Jadi kita juga tidak boros biaya, kecuali lain ya, kita akan menginginkan sesuatu lah, kebanggaan atau ya sesuatu lah ya mau rasa memilikinya cukup senang, menyenangi ini ya silakan aja. Tapi optimalisasinya ini akan tidak tercapai tentunya ya. Kalau saya sebagai yang mengerti bidang teknik, saya akan nggak akan terlalu ini ya berkonsentrasi ke sini. Saya yang secukupnya aja. Karena saya bukan menginginkan kepada goes kompetisi atau mungkin di sini yang kelas-kelas menengah deh sudah cukup ya. Untuk yang objek yang 14 mengenai pulley area dan bearing ini. Nah, dari yang saya alami ya, ada beberapa teman-teman juga memang mengulik lah ya, mengulik betapa pentingnya katanya untuk mengganti pulley dan bearing RD ini agar goesan menjadi lebih ringan. Jadi mengganti pulley RD 11 tit jadi 13 tit akan bahkan lebih ya, lebih di ini, dan begitu juga bantalannya dengan bearing untuk meringankan goes. Ya ini ada benarnya ini untuk pengukuran yang presisi betul ya. Dan ini memperhatikan betul penambahan atau pengurangan gesekannya. Ini mungkin untuk ini prestasi lah untuk atlet ya, untuk suatu kecepatan tertentu ya. Tapi pengurangan ini untuk perubahan ini ya, hambatan gesek ini kecil sekali ini untuk penggantian ini. Baik itu ukuran atau diameter pulinya ataupun dari bantalan luncur menjadi bantalan bearing ini. Ini hanya 2,5% ini. Kenapa bisa demikian? Ya karena putaran dan bebannya ini kecil. Putaran paling tinggi ya untuk pulley RD ini rendah sekali ini, cuma 454 RPM, dan tegangan rantai untuk menahan pulley tension ini itu cuma 1,8 kg force maksimal ini. Jadi kita tahu bahwa hambatan itu berkorelasi langsung dengan bidang gesek ya. Jadi makin cepat putarannya itu makin besar gesekannya, dan makin besar tekanannya itu gesekannya juga makin besar. Jadi kesimpulannya adalah penurunan gesekan itu tidak signifikan ya pada putaran dan beban yang rendah. Jadi ada benarnya tapi tidak signifikan ini teman-teman. Jadi ini dari pengujian memang menurun sekitar 2,5%. Ini kecil sekali, ini kecil ya.
Jadi biasanya yang diganti adalah polystandard 11 teeth menjadi yang 13 teeth di sini di upgrade ya. Bahkan ada yang satu paket ini. Satu RD cage ini udah menyertakan juga puli RD-nya yang di sini besarnya bisa sampai 13 teeth, di sini sampai di atas 15 teeth ini ya. Nah, inilah perangkat aftermarket yang biasanya dari buatan Cina ini ya, yang diperdagangkan. Teman saya justru ini setelah masang ini ada kesulitan ya, mengopernya juga ada kendala juga. Ini dibalikan lagi akhirnya ke kondisi awal. Jadi udah beli di sini, di online, akhirnya ini nggak berguna lah. Ya karena terpancing oleh omongan teman-teman barangkali ya, untuk hebatnya ini gitu loh. Padahal ini kecil sekali. Jadi kita tahu bahwa penaikan ukuran diameter ini ya, ini dari kesini ke sini dan bearingnya ini tidak besar lah ya ini. Pengaruhnya ini seperti ini gitu ya. Inilah kondisinya. Yang ujung-ujungnya ya kita beli ini ya pemborosan biaya ya, saya kira ya. Mungkin kalau kita sudah menerima kelasnya ini dengan bearing ya oke lah, ini memang udah bearing ya, udah bagus ya. Tapi ini tidak signifikan bearing dan yang non bearing, yang bush, yang pakai bushing ya. Ini tidak jauh berbeda ini, hambatannya kecil ya. Oke, yang objek yang terakhir ini teman-teman ya, masih kita juga mengenai RD juga. Ini pengalaman saya ya untuk penyetelan RD kelas bawah ini seperti ini. Jadi dianggapnya bahwa penyetelan RD kelas bawah atau yang apa ya, untuk speed yang lebih kecil dari 8 speed ini atau lebih rendah itu lebih mudah. Justru kebalikannya nih teman-teman. saya beberapa kali mendapatkan RD yang kelas bawah, yang di bawah turni atau yang non serial ya, yang turni dan non serial ini justru susah teman-teman. Nyatanya susah. Contoh yang turni ini ya, ini banyak oblaknya ya, jadi kurang akurat lah ya. Ini bisa sampai 6, 7, 8 speed seperti ini ya. Jadi penyetelan ini akan lebih sulit ya, karena tingkat akurasi dan kualitasnya ini lebih rendah. Jadi akhirnya ya saya mengorbankan lah ya, naiknya agak susah, naiknya agak susah, pas diturunin juga agak susah gitu loh. Jadi serba salah saya nyetelnya. Jadi dibutuhkan penyetelan yang berulang-ulang untuk kelancaran perpindahan gigi. Jadi pada saat saya setel terlalu ke depan, naiknya mudah. Pas diturunkan susah. saya setel turunnya mudah, naiknya susah. Jadi ini agak serba salah. Saya juga pernah kesel juga saya nih nyetel komponen yang non series atau yang tipe rendah ini. Jadi jangan salah teman-teman. Justru komponen yang kelas atas ini yang lebih mudah penyetelannya, walaupun speednya itu sampai 12 bahkan sampai 11 sampai 12 itu lebih mudah penyetelnya. Seperti itulah. Jadi untuk kelancaran pindahan gigi diperlukan penyetelan yang berulang-ulang. Oke teman-teman, kita kembali ke studio. Teman-teman, tadi telah saya sampaikan 15 objek ya. Objek dari hal-hal yang sering dianggap ya, atau dirasakan atau dipersepsikan seperti apa, itu akan berbeda dari kenyataan teknisnya. Mudah-mudahan teman-teman dengan penjelasan seperti ini bisa lebih membuka lah ya. Kita membuka wawasan pada kenyataan sebenarnya, dan kita tidak usah mempertahankan yang kurang tepat ya. Suatu pernyataan atau pendapat atau anggapan yang kurang tepat, kita harus lebih berorientasi kepada hal-hal yang bersifat pengujian dan pengukuran yang berbasis mekanika, fisika, dan besaran-besaran yang lebih terukur. Oke teman-teman, pada part yang selanjutnya akan saya sampaikan yang 16 poin sampai mungkin lebih dari 30 poin. Mudah-mudahan ini juga saya anggap belum semuanya ya, tapi udah lumayan lah mencakup berbagai hal yang sering dibicarakan teman-teman mengenai prinsip-prinsip tertentu yang dianggap kebenarannya adalah kebenaran yang bisa dipercaya, padahal tidak. Teman-teman, terima kasih banyak atas perhatiannya. Dari Danis Baik, ucapkan terima kasih banyak. Kembali, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.